Marilah jemaat sekalian, kita mengarahkan hati, membuka hati untuk boleh mendengar firman Tuhan. Tanpa anugerah dan pertolongannya, kita tidak mungkin bisa memahami, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah seluruh pergumulan hidup kami tetap membuka diri kepada kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu yang boleh memerdekakan kami dari segala kekhawatiran, jebakan-jebakan iblis yang membuat kami kehilangan pengharapan. Kami rindu ya Tuhan hari ini, Tuhan berfirman lagi kepada kami. Tuhan menyatakan kuat kuasa-Nya, sehingga firman-Mu itu menguasai hati dan pikiran kami. Sekali lagi ya Tuhan, kami memohon anugerah dan belas kasihan-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat mendengar firman-Mu. Bahkan dengan segenap hati, oleh pertolongan Roh Kudus kami berjuang untuk melakukannya di dalam hidup kami. Supaya hidup kami berkenan kepadamu, supaya hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan melalui hamba-Mu, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema menjadi serupa dengan Kristus. Sebab itu saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya bertanya, atau lebih tepatnya muncul pertanyaan di dalam pikiran saya. Mengapa kita diubah semakin serupa Kristus? Mengapa kita perlu diubah semakin serupa Kristus? Mengapa kita tidak diubah semakin serupa Allah? Mengapa harus menjadi serupa Kristus? Mengapa tidak menjadi serupa Allah? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika merenungkan bagian pertanyaan ini, saya tiba-tiba teringat, saya tidak akan mungkin bisa menjadi apa yang tidak pernah saya bayangkan. Saya tidak bisa menjadi apa atau sesuatu atau siapa yang saya tidak pernah bayangkan di dalam benak saya. Saudara, saya tidak bisa menjadi Superman kalau saya tidak punya gambaran seperti apa Superman itu. Saya tidak bisa menjadi Allah kalau saya tidak punya gambaran tentang bagaimana Allah itu. Saya hanya dapat menjadi seperti Kristus ketika saya punya gambaran seperti Kristus. Saya bisa menjadi Allah kalau saya memiliki gambaran seperti apa Allah itu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menjadi manusia dalam Kristus Yesus, supaya kita memiliki gambaran tentang Kristus yang adalah gambar Allah yang sempurna. Dengan menjadi serupa Kristus, kita menjadi serupa Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebab itu Allah perlu menjadi manusia di dalam Kristus Yesus, supaya kita memiliki gambaran tentang Kristus yang adalah Allah yang sejati itu. Saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi menjelaskan kepada kita, kita tidak bisa menjadi serupa Kristus semata-mata dengan usaha kita. Kita perlu diubahkan. Saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 18 tadi, dikatakan di bagian akhir, maka kita diubah
menjadi serupa gambarnya. Kata diubah itu dalam bentuk pasif, menolong kita mengerti bahwa kita adalah objek yang diubah. Yang dapat mengubah kita adalah Tuhan yang adalah roh. Kita harus bekerja sama dengan roh Tuhan. Diubah itu tidak nyaman, Bapak Ibu Saudara terkasih. Diubah itu sungguh tidak nyaman. Kita lebih memilih untuk tidak berubah daripada berubah. Karena berubah berarti harus meninggalkan zona yang nyaman yang kita sudah rasakan selama ini. Diubah itu sangat tidak nyaman. Tetapi diubah itu adalah bagian penting dalam sebuah pertumbuhan. Sebab itu jangan menyerah ketika tangan Allah yang penuh kasih membentuk kita. Pembentukan itu memang menyakitkan. Namun percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, hasilnya tak akan pernah mengecewakan. Bahkan hasilnya akan sangat menakjubkan. Lebih-lebih lagi, kita akan semakin takjub kepada Allah, Sang Penjunan itu. Ketika kita ada di dalam tangan Allah yang sejati, Allah yang penuh kasih, maka perubahan yang Tuhan inginkan itu adalah perubahan yang indah, perubahan yang menakjubkan, yang menolong kita bukan hanya takjub kepada hasil perubahan itu, tetapi menolong kita mengagumi, semakin takjub kepada Allah Sang Penjunan itu. Kata diubah dapat dimengerti dari kata metamorfosis. Saudara, kita sering mendengar kata metamorfosis ini. Contoh metamorfosis terjadi pada kupu-kupu, saudara. Saudara, kupu-kupu itu dari telur menjadi ulat, kemudian berubah menjadi kepompong, barulah menjadi kupu-kupu. Sama seperti kupu-kupu yang diubahkan, Tuhan akan terus membentuk dan memproses kita seperti yang Dia kehendaki. Allah akan mengikis dan menghancurkan karakter-karakter hidup yang tidak berguna, yang tidak berkenan, sampai kita menjadi seperti Kristus. Saudara, bahkan dalam jalan hidup yang penuh misteri, Tuhan seringkali mengizinkan kita mengalami penderitaan. Tuhan mengizinkan kita mengalami kekecewaan. Kenapa? Sebab Ia ingin kita mengalami perubahan. Saudara, perubahan itu yang Tuhan kerjakan sekali lagi sangat menakjubkan. Saudara dapat gambaran dari ulat yang begitu seolah-olah tidak berguna, yang begitu jelek, yang begitu menjijikan. Tetapi ketika Tuhan ubahkan ulat itu menjadi kupu-kupu, maka hasilnya sungguh-sungguh amat menakjubkan. Saudara tidak terbayangkan bagaimana ulat itu dapat menjadi kupu-kupu. Ulat yang begitu menjijikkan, yang begitu jelek, dapat Tuhan ubah menjadi begitu indah. Saudara, kita tidak mungkin bisa membayangkannya. Tetapi itulah anugerah Tuhan buat saudara dan saya. Kita berada di dalam tangan yang tidak pernah salah dalam membentuk kita. Saudara, biarlah gambaran ini menolong kita, menolong saudara dan saya untuk setia, untuk tetap percaya ketika Tuhan mengubah hidup kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kita berfokus untuk menjadi serupa seperti Kristus, maka kebangunan rohani yang sejati telah terjadi dalam hidup kita. Francis Frangipane berkata, untuk menjadi serupa seperti Kristus, maka kebangunan rohani itu telah terjadi dalam hidup kita. Tujuan hidup kita bukanlah melayani, melainkan untuk mengenal Allah dengan intim. Sehingga dari pengenalan inilah akan lahir pelayanan yang sejati. Untuk dapat mengenal Allah dengan intim, kita harus mengalami proses pembentukan menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan dan kekecewaan, sebab Ia ingin kita mengalami perubahan. Saudara, biarlah kita menyadari
hal ini sangat penting boleh terjadi dalam hidup kita. Banyak orang percaya berpikir ketika dia percaya kepada Tuhan, dia hanya memikirkan jaminan masuk ke dalam surga. Saudara, Tuhan menyelamatkan kita dengan maksud yang jauh lebih mulia. Ketika kita berfokus untuk menjadi serupa seperti Kristus, maka kebangunan rohani yang sejati telah terjadi dalam hidup kita. Untuk dapat mengenal Allah dengan intim, maka kita harus mengalami proses pembentukan menjadi serupa dengan Kristus. Sadarilah dengan sungguh-sungguh bahwa kita dicipta dan ditebus untuk menjadi serupa Kristus. Maka kita bukan hanya mendapatkan sorga, tetapi kita menghadirkan sorga yang mulia itu dalam kehidupan kita sekarang ini. Saudara, kita diciptakan dan ditebus bukan hanya untuk tinggal di sorga, tetapi ketika kita menyadari dunia ini sudah jatuh di dalam dosa, maka ada panggilan yang lebih mulia. Kita perlu menghadirkan surga yang mulia itu dalam kehidupan kita sekarang ini. Bagaimana itu bisa tercapai? Ketika kita rindu menjadi serupa dengan Kristus. Saudara dapat membayangkan surga seperti apa jika di dalamnya terdapat orang-orang yang tidak seperti Kristus. Surga seperti apa jikalau di dalamnya masih tinggal orang-orang yang iri hati, yang dengki, tidak memiliki kasih, tidak mencintai kebenaran, bahkan menikmati dosa. Saudara, sorga bukanlah sorga ketika di dalamnya masih ada orang-orang yang penuh dengan nafsu birahi yang menjijikan. Sorga bukanlah sorga ketika di dalamnya tinggal orang-orang yang penuh kemarahan. Saudara, sebab itu kita perlu mengingatkan diri kita. Kita perlu mengalami kesadaran bahwa kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, dampak keserupaan dengan Kristus dalam hidup orang percaya itu sangat luar biasa, saudara. Seorang profesor di India mengatakan, if you Christians live like Jesus Christ, India would be at your feet tomorrow. Saudara, profesor dari Hindu ini berkata, jika orang Kristen hidup seperti Kristus hidup, maka India ada di telapak kaki orang Kristen. Saudara, seorang Reverend Iskandar Jedid, seorang Arab Muslim berkata, jika orang Kristen hidup seperti Kristus, hari ini hidup penuh dengan damai. Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi pertengkaran, yang ada hanyalah damai. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita tidak boleh berpikir bahwa kita diselamatkan hanya untuk maksud surga. Kita ditebus dan diselamatkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Perhatikan saudara, Paulus tidak mengatakan bahwa Anda sepenuhnya sudah berubah. Tidak, dia mengatakan bahwa Anda sedang diubah. Ini adalah proses yang sedang berlangsung terus-menerus. Ini berarti bahwa sebagai seorang Kristen, perjalanan untuk menjadi seperti Kristus adalah proses yang panjang. Pengudusan adalah proses seumur hidup. Paulus mengatakan bahwa Anda sedang berubah dari satu derajat kemuliaan kepada satu derajat kemuliaan. Saudara perhatikan, hanya satu derajat. Wow, saudara berkata mungkin, Tuhan, aku belum berubah. Tetapi Tuhan melihat engkau sudah berubah satu derajat. Saudara, perubahan satu derajat mungkin tidak terlihat. Tetapi perubahan satu derajat adalah perubahan. Sekali lagi saudara, perubahan satu derajat adalah perubahan.
Jangan menganggap remeh 1 derajat. Perubahan 1 derajat bisa terus berulang-ulang terjadi, akan membawa perbedaan yang sangat luar biasa. Setiap kali Anda melihat kemuliaan Tuhan, pada saat itu Anda sedang diubah. Iman Anda akan bertumbuh. Setiap kali Anda melihat dan terpikat pada kemuliaan Kristus, pada saat itu Anda sedang diubah. Iman Anda bertumbuh seiring dengan kemuliaan Kristus yang semakin penuh menawan hati saudara. Saudara, apakah saudara sungguh-sungguh terpikat kepada Kristus? Terpikat kepada kemuliaan Kristus itu. Saudara, sangat menarik ketika Jonathan Edwards di dalam khotbahnya dengan tema The Excellency of Christ, dia menggambarkan kemuliaan Kristus dengan sangat menakjubkan. Jonathan Edwards berkata, Kristus itu memiliki ketinggian yang tak terbatas, tetapi sekaligus kerendahan yang tak terbatas. Dia Allah yang maha tinggi, tetapi dia turun sampai ke bawah. Dia Allah yang memiliki keadilan tak terbatas, tetapi sekaligus kasih karunia tak terbatas. Saudara, di dalam Yesus dia menyatakan keadilan, tetapi Kristus juga menyatakan kasih karunia. Kepada pemimpin-pemimpin agama yang munafik, Yesus menyatakan keadilannya. Tetapi kepada penjahat di sebelah yang tersalib, dia menyatakan kasih karunia-Nya. Yesus memiliki kemuliaan tak terbatas, tapi juga sekaligus kerendahan hati. Dia adalah Allah yang maha mulia, tetapi dia adalah Allah yang rendah hati. Dia memiliki kebaikan yang tak terbatas, sekaligus kesabaran terbesar atas kejahatan. Seringkali kita sampai putus asa ketika melihat Tuhan begitu sabar kepada orang-orang yang jahat. Saudara, Nabi Yunus pernah kecewa, putus asa ketika Allah begitu sabar kepada bangsa Niniwe. Yesus memiliki ketaatan yang total, tetapi sekaligus memiliki kekuasaan tertinggi. Yesus taat kepada Bapa di surga, meskipun dia Allah yang maha kuasa. Yesus berdaulat mutlak. Dia berkuasa atas badai gelombang lautan. Tetapi sekaligus dia adalah pribadi yang menyerahkan diri kepada Bapa dengan sempurna. Yesus memiliki kesempurnaan penuh, tetapi dia juga punya ketergantungan penuh kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, memandang kemuliaan Kristus mengubah hati manusia, mengubah keinginan hati manusia. Keinginan utama kita tidak lagi berpusat kepada diri sendiri, tetapi hanya kepada Kristus. Kristus dan kemuliaannya adalah keinginan utama dari hati kita. Kita tidak bisa hidup untuk apapun, karena kita telah melihat keindahan Kristus yang tak terbatas. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bagaimanakah kita dapat melihat kemuliaan Kristus itu sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan tadi, di dalam terjemahan ESV, saudara, ada kata beholding, melihat kemuliaan, memandang kemuliaan yang mengubah kita 1 derajat demi 1 derajat. Agar kita bisa melihat kemuliaan Kristus, Tuhan perlu membuka mata kita untuk melihat. Tuhan harus membuka mata kita untuk melihat. Ini dari sisi Allah. Dari sisi manusia, kita harus meresponi dengan doa dan kerinduan. Tuhan, aku rindu melihat kemuliaan-Mu. Dan sarana yang Tuhan pakai untuk membuat kita melihat, itu adalah Alkitab. Ketika engkau kecewa, lihatlah kekecewaan itu dari sudut pandang Alkitab. Ketika engkau gagal, lihatlah kegagalanmu dari perspektif Alkitab.
Ketika engkau berhasil, pandanglah keberhasilan itu dari perspektif Alkitab. Temukanlah area mana dalam hidupmu yang Tuhan sedang bentuk, sehingga engkau boleh menjadi serupa Kristus. Allah telah merancang supaya kita melihat kemuliaannya melalui firman-Nya. Saudara, moto GKKK, cintai Tuhan, hidupi firman. Kita perlu mencintai Tuhan melalui kerinduan kita menghidupi firman. Boleh-boleh saja kita membaca banyak pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh yang hebat. Tetapi itu semua tidak dapat menggantikan perkataan Tuhan, firman Tuhan yang kudus dan menguduskan. Boleh saja kita belajar dari banyak tokoh, tetapi ingatlah mereka bukanlah orang-orang yang sempurna. Hanya firman Tuhan yang sempurna, itulah yang dapat menolong kita semakin bertumbuh serupa Kristus. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sekali lagi kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita ditebus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bahkan di dalam terang surat Roma dikatakan bahwa kita sejak awalnya kita dicipta untuk serupa dengan Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak mungkin bisa menjadi serupa dengan Kristus kecuali kita mencintai Kristus dan menghidupi firman Kristus. Sebab itu saudara, marilah kita mencintai Kristus dan menghidupi firman Kristus itu. Karena kita tahu kita telah diciptakan dan kita telah ditebus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sadarilah dengan sungguh-sungguh bahwa kita dicipta dan ditebus untuk menjadi serupa Kristus. Maka kita bukan hanya mendapatkan sorga, tetapi kita menghadirkan sorga yang mulia itu dalam kehidupan kita sekarang ini. Saya rindu mendorong kita memahami pesan penting di minggu ini. Mari kita berjuang bersama-sama di tengah-tengah pandemi ini. Justru dengan perspektif kebenaran firman Tuhan. Mari kita mencoba merefleksikan diri. Melalui pandemi ini, keserupaan dengan Kristus di dalam area mana dalam hidup saya yang Tuhan sedang bentuk. Mungkin kita sedang dilatih untuk boleh lebih sabar. Mungkin kita sedang dipanggil untuk lebih mengasihi. Mungkin kita sedang dipanggil untuk boleh berjuang menolong orang-orang lain. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui pandemi ini, iman kita sedang diuji. Apakah kita bergantung kepada akal budi kita, atau kita bergantung kepada janji kebenaran firman Tuhan. Saudara, marilah dengan anugerah Tuhan, kita boleh menjadi serupa dengan Kristus, sehingga kita boleh menghadirkan sorga, mulai di rumah kita, mulai di tengah-tengah gereja kita, mulailah menjadi berkat bagi bangsa kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu ini. Berikan kami keberanian untuk berjuang menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bahkan sekalipun di tengah pandemi, kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang indah untuk menjadikan kami pribadi-pribadi yang semakin indah, semakin serupa dengan Kristus. Di sanalah kami boleh menghadirkan surga bagi orang-orang yang ada di dekat kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Bapa di surga, bantu kami mencintai firman-Mu, bantu kami mencintai Kristus, sehingga kami boleh menjadi seperti apa yang kami cintai. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu untuk boleh mencintai Kristus, mencintai firman-Nya,
Sehingga setiap jemaat-Mu boleh berubah, boleh diubahkan, boleh bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa di surga, berikan kami keberanian untuk disiplin di dalam mencintai firman-Mu. Berikan kami keberanian hati untuk semakin fokus mencintai dan merenungkan firman-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.